Oke, perkenalkan nama saya Dina Malisa. Saya adalah Mahamita. Kami dari Pemberdayaan Perempuan. Saya dari Muda Pemuda. Oke, di video kali ini Jadi kita di sini dari bidang pemberdayaan perempuan punya satu proker yaitu Runtok. Nah ini Runtok part 2. Kali ini kita bakal ngebahas apa nih Kak Olis? kita akan membahas tentang kesetaraan gender. Nah, ini kayaknya bahasannya berat banget ya kesetaraan gender. Ya, tapi seru loh guys. Oke, sebelum itu kita akan menjelaskan sedikit ya mengenai apa sih perbedaan jenis kelamin dan gender. Nah, kalian tahu gak sih guys, kalau jenis kelamin itu identiknya sama kayak perubahan sifat perempuan dan laki-laki. Nah, sedangkan gender itu identik dengan karakteristik pada perempuan dan laki-laki. Nah, karakteristik yang melekat pada perempuan dan laki-laki itu kayak perempuan identiknya sama feminitas, nah, sedangkan laki-laki itu identiknya dengan maskulinitas. Nah, tapi enggak semua sifat feminitas itu melekatnya pada diri seorang perempuan. Ada juga laki-laki yang mempunyai sifat feminitas dan sebaliknya juga untuk yang maskulinitas. Nah, itu guys, gender itu juga berkenaan pada status sosialnya gitu ya guys. Wah, kan tadi udah bicara tentang ini ya, kelamin sama gender itu. Nah sekarang Bella mau bahas sedikitnya tentang perbedaan wanita sama perempuan. Kira-kira bedanya wanita sama perempuan ini apa sih? Ada yang tahu? Kayak padahal kan kayak sama-sama aja nih buat kita juga, tapi ternyata itu ada perbedaannya guys. Jadi kalau menurut epistemologi secara bahasanya itu, wanita itu berasal dari bahasa Jawa yaitu wanita, yang dimana diartikan secara terminologisnya wanita itu harus mau atau harus bisa diatur oleh orang-orang sekitarnya. Nah, sedangkan kata perempuan itu berasal dari bahasa Sanskerta dari kata per dan empu, yang mana kata per ini diartikan sebagai makhluk dan empu ini diartikan sebagai yang mulia atau dapat memiliki. Jadi secara terminologisnya perempuan menurut bahasa ialah makhluk yang mulia atau makhluk yang bisa memiliki kemampuan. Nah, sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan itu adalah suatu makhluk hidup yang mempunyai alat kelamin, dapat menstruasi, dapat melahirkan dan juga menyusui. Sedangkan wanita diartikan sebagai perempuan yang dewasa. Kedengarannya artinya itu lebih kayak enak didengar kata wanita nggak sih kalau kayak wanita itu lebih lebih elegan gitu bahasanya. Tapi Nggak kayak gitu guys. ternyata nggak kayak gitu guys. Kalau menurut kamus kuno bahasa Jawa Inggris, kata wanita itu memiliki arti yang diinginkan. Jadi wanita ini menjadikan jadi subjek gitu loh, subjek yang diinginkan laki-laki. Nah, sedangkan perempuan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1998 itu memiliki arti kehormatan sebagai perempuan. Jadi kalau misalnya dilihat dari artinya nih, ternyata kata yang lebih layaknya itu disebutkan perempuan ya. Iya betul. Gitu guys. Oke. Selanjutnya kita ada narasumber yang kece loh guys. Nah ya, keren banget nih narasumber kita kali ini dari Duta Kampus sama Duta TBI. Ya, Duta Kampus UI Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Lebih tepatnya duta favorit ya. Ya, duta favoritnya ini kampus. Betul. Oke, kita panggilkan saja Duta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan juga Duta TBI Bahasa Inggris ya. Oke. Nah, narasumber kita sekarang udah datang nih. Halo Kak. Halo. Oke, kita kenal maka tak sayang nggak sih? Kita perkenalan dulu ya dari Boleh, ladies first. Ya. Oke, halo guys. Perkenalkan nama saya Fadila Maharani. Saya dari Duta Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Duta ini favoritnya anak UI nih ya. Betul. Nah, favoritnya semuanya. Halo guys, nama saya Ahmad Darajat, saya dari Duta TBI 2022. Wah, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Udah makasih banget nih udah mau nyempetin waktunya buat datang ke acara kami. Sebelumnya kita
kita mau tahu dong kesibukannya kakak sebagai duta tuh apa aja? Ya, kesibukannya kalau dari Duta TBI deh, apa tuh kesibukan biasanya? Untuk kesibukan sendiri sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Mungkin untuk duta itu sendiri kita ada arti dari ambassador, yaitu mempromosikan kampus. Oleh karena itu duta sendiri tugasnya untuk membantu jurusan mempromosikan kampus kita sendiri atau jurusan itu sendiri. Kalau dari Kadila gimana? Kalau untuk di duta kampus sendiri ya, terutama terkhusus untuk duta semua juga kan. Jadi menjadi duta kampus itu enggak, kita memperoleh privilege gitu, yang dimana enggak semua mahasiswa bisa merasakannya gitu. Jadi kita sering terlibat dalam kegiatan kampus gitu, dan bisa lebih tahu isi dalam kampus kita itu seperti apa sih kayak gitu. Sekiranya kayak kegiatan-kegiatan kayak gitu bikin ini gak sih kayak kalian tuh terhambat gitu loh kayak dalam pembelajaran segala macam, Mengganggu akademis kalian gitu. Kira-kira deh, dari Duta kampus gimana? Iya, kalau dari saya sih mengganggu atau tidaknya itu dari diri kita sendiri ya. Jadi bagaimana kita memanage keduanya gitu. Sama kita harus tahu nih mana prioritas gitu, sama time managementnya. Jadi kita bisa buat mungkin list schedule ya. Dan nanti misalkan sekiranya jadwal kita berubah, jadi kita bisa gampang untuk beradaptasinya gitu. Tapi itu semua balik lagi ke diri sendiri gitu. Bagaimana kita memanage keduanya yang sama-sama prioritas ini gitu. Kalau dari Duta TBI gimana? Ya. Iya betul, karena dari duta kampus itu sendiri untuk memanage waktu. Karena kan manage waktu itu penting untuk diri kita ataupun yang lainnya. Dan terkhusus kita harus mengerjakan yang mana itu deadline, yang atau tidak, mana itu yang penting dan mana itu yang genting. Yang genting dulu yang terlebih dahulu daripada yang penting. Soalnya ada mepet ya kalau yang genting. Iya betul. Nah, manajemen waktunya tuh harus pas ya, harus sesuai gitu. Nggak bisa kayak asal manage aja gitu ya, nggak sih Kak? Betul. Iya betul. Manajemen waktu juga lumayan susah ya kayaknya Sangat dilakuin. sulit. Oke, selanjutnya apa sih motivasi kalian untuk mencalonkan jadi duta? Ya motivasinya gitu yang bikin kalian bisa sampai pada tahap ini gitu. Mungkin dari Duta TBI dulu boleh? Oke, untuk motivasi saya sendiri itu ada experience the best teacher. Karena kan pengalaman itu guru terbaik di dalam hidup. Karena kan nanti pengalaman itu akan bergantung nanti ketika kita menjadi dewasa ataupun untuk melamar kerja atau lain sebagainya, itu penting. Kalau dari duta Win sendiri bagaimana? Ya, kalau dari saya karena adanya dorongan internal, itu dorongan dari diri saya sendiri, yang dimana dan ini juga menjadi langkah awal gitu untuk mencari hal yang positif, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk orang di sekitar saya. Dan saya juga ingin belajar dan ingin mendapatkan pengalaman baru yang nantinya akan merubah saya menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu kan. Selain dukungan internal, ada dukungan eksternal nggak dari kayak keluarga maupun teman-teman gitu? Eksternal tentu saja ada ya, dari keluarga ada, karena kan itu suatu hal yang positif ya kan. Iya. Dan keluarga mendukung selagi itu masih positif, dan kita juga dan saya juga mempunyai teman-teman yang suportif yang mendukung saya sampai saya di titik ini. Wah, menarik banget ya guys. Kalian mau nggak jadi duta sama kayak kakak yang di depan ini? Tapi tanggalnya lumayan gede ya. Betul sekali. Nah kalau misalkan ngomongin privilege nih kayak tadi Kak Dila ngomongin, privilege apa yang kalian dapetin sebagai duta? Kayak misalkan kalian dapet kayak apa? Beasiswa. Iya gitu, beasiswa atau mungkin kayak kalian jadi duta nih, jadinya kayak kalian tuh famous gitu loh. Ya kalau misalkan kayak gitu, gimana nih dari Duta TBI dulu? Oke, untuk privilege mungkin lebih ke meningkatkan kualitas diri ya, kayak misalkan kita meningkatkan dari public speaking kita, dari famous kita, ataupun dari kita perkenalan dengan orang lain. Itu kan berinteraksi sosial, lebih ke berinteraksi sosial. Jadi itu mungkin bisa mempererat silaturahmi dengan orang lain ataupun yang lainnya. Wah, menarik sekali ya guys.
Oke, dari Duta Win sendiri bagaimana? Ya kalau privilege itu yang baiknya dulu mungkin ya. Iya. Itu aja baiknya masa yang buruknya. Ya tadi ya kita pasti lebih dikenal sama orang ya, kayak lebih dikenal sama orang. Nah maka dari itu kita karena lebih dikenal sama orang pasti kita lebih di perlihatin gak sih? Maksudnya di image-nya ya. iya. Jadi apapun yang kita pakai ataupun apapun yang kita ucapkan pasti akan selalu dinilai gitu. Iya. Dan apapun yang kita lakukan juga gitu ya. Jadi kita harus yang menjaga attitude juga ya kayak gitu. Nah, Duta juga jadi contoh loh guys. Iya, betul. Iya, Contoh buat betul yang sekali. lainnya kan. Itu sih Kak. Kemudian kita juga yang tadi itu ya yang baiknya ada juga kita dapat perhatian khusus ya kayak kita bisa bertemu dengan atasan yang tadinya kita hanya mahasiswa biasa gitu ya, yang nggak tahu nih atasan kita siapa sih, cuma tahu namanya aja. Ternyata pas jadi kita punya kesempatan gitu ya untuk bertemu, oh ini ya orangnya yang selama ini kayak gitu sih Kak. Tapi kalau sampai masalah beasiswa itu gimana ya tuh? Kalau dari Duta TBI gimana? Oke, untuk masalah beasiswa itu sendiri tergantung kita ya mau mengambil atau tidak. Biasanya kan ada untuk beasiswa itu sendiri kan banyak persyaratannya. Nah, jika untuk persyaratannya susah mungkin kebanyakan orang tidak mengambilnya. Tapi kalau misalkan itu mudah, mungkin banyak orang juga yang ingin mengambilnya. Jadi ya tergantung pada diri sendiri. Iya, jadi tergantung dari persyaratannya dulu nih ya. Iya. Nah kalau dari Duta UIN juga gimana tuh? Ada beasiswa kayak gitu dapat? Kalau dari Duta sendiri ada ya kayak, tapi nya seperti yang tadi Duta tadi ucapkan, kalau emang persyaratannya mudah akan diikuti, jika emang kita kurang kita saya sendiri tidak mengikuti. Jadi tergantung kepada kemampuan kita untuk memenuhi persyaratan tersebut ya. Betul sekali Kak. Nah, Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan inti nih guys tentang tema kita kali ya, ini, yaitu tentang kesetaraan gender kesetaraan ya. gender. Ya. Oke, aku pengen tahu dulu nih dari kalian, menurut perspektif kalian ya, perempuan tuh apa sih gitu? Iya, pandangan perempuan gitu. Iya. Pandangan kalian tentang perempuan. Ya boleh mungkin dari yang perempuan dulu. Oke, mungkin perspektif orang beda-beda ya Kak ya. Jadi saya ngambil menurut saya sendiri, jadi peran perempuan itu kan di berbagai bidang ya. Salah satunya ada di bidang pekerjaan, bidang pendidikan, dan bidang keluarga juga. Kemudian perempuan juga menjadi istri dan ibu, bahkan bisa menjadi seorang pemimpin juga. Jadi multifungsi. Ya, betul. Multi peran. Iya, multiperan. Perempuan itu multi peran. Betul Nah, sekali. kalau menurut Kak Adra nih gimana perempuan? Mungkin untuk perempuan yaitu guru pertama dari anak-anak kita ya. Iya. Mungkin Ibu ya. Iya, ibu atau guru yang pertama yang mengajarkan kita kelahir ke dunia itu yang pertama itu ibu. Tuh, untuk perempuan itu sendiri. Dan perempuan itu sendiri memiliki sifat berbeda dengan laki-laki. Ada yang feminim ataupun yang ya ada juga yang seperti laki-laki gitu. Dan laki-laki pun seperti itu. Oleh karena itu mungkin perempuan multifungsi juga, dia bisa menjadi apapun seperti laki-laki, akan tetapi dia mempunyai keterbatasan dalam fisik ataupun dalam keseharian dia. Mungkin gitu aja. Jadi seperti yang tadi Kak Aulis pernah ini kan tadi jelas di Jelaskan. awal ya. Jadi yang dimaksud feminitas dan maskulinitas tadi kan. Ya, betul. Tapi feminitas juga enggak selamanya melekat pada perempuan. Nah, begitu pun sebaliknya guys. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah yang kalian pahami tentang kesetaraan gender nih? Tema kita kali ini apa yang kalian pahami tentang itu? Mungkin boleh dari Kak Ade dulu. Oke, untuk kesetaraan gender ya, itu adalah salah satu mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, di mana antara kesetaraan gender ini tidak membanding-bandingkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika kita kerja atau lain sebagainya, perempuan juga bisa kok untuk bekerja. Karena kan itu juga masuk dalam Bhinneka Tunggal Ika atau yang ada di Indonesia itu sendiri ya, undang-undang di Indonesia itu sendiri. Jadi tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Itu hak asasi manusia, haknya segala manusia. Jadi tidak bisa untuk dipungkiri bahwa perempuan bisa jadi pemimpin. Jadi mungkin perempuan dan laki-laki ini sama-sama memiliki peluang yang sama ya.
Iya, betul. untuk bidang pendidikan maupun pekerjaan. Iya, hak, betul. hak perempuan dan laki-laki itu kita semuanya sama gitu. Mungkin dari situ. Dan dari Duta Win sendiri bagaimana? Untuk jawabannya kurang lebih tadi agak mirip semua ya kayak semuanya tentang adanya prinsip ya, di mana hak-hak maupun peluang gitu antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya, jadi sama kayak gitu kan, jadi tidak membedakan jenis kelamin. Iya, betul. Kita punya hak yang sama ya. Ya. Berbicara tentang kesetaraan gender, mengapa sih di masyarakat tuh masih ada yang namanya kesenjangan dalam gender ya, status sosialnya gitu kan? Iya. Aku pengen tahu nih pendapat dari Duta Win itu sendiri bagaimana yang pertama? Untuk kesenjangan masyarakat ya. Karena di mana masyarakat kita ini masih adanya masyarakat kita ini membatasi peran kan. Jadi masyarakat berekspektasi kepada kita itu sesuai dengan jenis kelaminnya gitu. Jadi ini tuh jadi bisa menghambat kita. Nah, jadi kayak ekspektasi ke laki-laki ini Nah, terlalu besar gitu ya. betul sekali. Tapi kalau ke perempuan biasa aja gitu Nah, ya. iya. Kayak mau dia nggak jadi apa-apa juga terserah gitu ya. Kalau dari Duta TBI sendiri bagaimana? Untuk kesetaraan gender itu sendiri mungkin tergantung pada prinsip orangnya. Karena kan kita kan ada di suatu Indonesia yang ada yang di ibu kota atau lain sebagainya, ada yang di pedalaman. Biasanya orang pedalaman itu kan tidak memiliki pendidikan yang cukup ya. Makanya orang-orang berspekulasi di pemikiran mereka, untuk perempuan itu sendiri dia hanya bisa nyuci, hamil dan lain sebagainya, tidak bisa bekerja berat seperti laki-laki pada umumnya. Oleh karena itu pandangan orang tuh hanya perempuan itu hanya bisa kasur, sumur ataupun di dapur gitu. Jadi kayak itu spekulasi yang kudet bahasanya. Nah, oleh karena itu mungkin tergantung orangnya itu sendiri. Kalau misalkan pendidikannya cukup atau lain sebagainya, pasti orang itu tidak bakal memandang sebelah mata tentang perempuan. Ya, jadi pemikiran mereka tuh terlalu kudet ya. Iya, betul. Kayak perempuan cuma bisa mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Domestik ya kan. Ada pertanyaan selanjutnya, tadi kan udah dibilangnya sama Kak Andra kalau misalkan ini tuh tergantung pemikirannya. Nah, kalau menurut kalian gimana sih cara agar kita ini menghapuskan pemikiran-pemikiran seperti itu? Kayak biar orang-orang tuh enggak menganggap perempuan sebelah mata lagi gitu. Gimana? Dari Duta dulu boleh mungkin? Ya. Yang pertama kita pendidikan ya, dimana karena seseorang yang memiliki pendidikan itu kan akan mendapatkan a better of quality of character ya kayak, dan seseorang yang mendapatkan pendidikan juga nanti dia akan pemikirannya akan terbuka kan, toleransinya akan terbuka, dan itu juga di pendidikan tersebut kan bisa melalui dengan sekolah ya kayak, kemudian dengan seminar-seminarnya juga gitu. Nanti itu juga akan mengubah pola pikir mereka tentang perempuan seperti itu. Ya, jadi dari pertama tuh harus dari pendidikan dulu Ya, ya. dari pendidikannya gitu untuk merubah pemikiran-pemikiran yang bisa menyudutkan perempuan itu sendiri yang pasti. Oke, selanjutnya aku pengen tahu jawaban dari Duta TBI itu sendiri. Iya betul. Tadi yang saya katakan bahwasanya dari pendidikan itu penting bagi semua orang. Karena kan dari pendidikan itu sendiri mengubah pola pikir kita terhadap apa yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, bisa jadi kalau misalkan kita tidak berpendidikan, itu biasanya orang-orang menganggap sepele tentang hal yang seperti itu. Jadi mungkin untuk perempuan dan laki-laki itu sendiri harus memiliki pendidikan yang cukup untuk tidak memikirkan hal itu. Jadi mau perempuan ataupun laki-laki kalau dia nggak berpendidikan tuh kayak terlalu dianggap rendah gitu ya? Apa gimana? Selain berpendidikan juga harus ada berkarakter juga nggak sih Kak? Karena poin utamanya di sini tuh karakter ya. Ya dari karakternya ya. Jadi belum tentu orang yang berpendidikan itu punya karakter yang baik. Iya betul. Betul. Oke, bagaimana sih cara menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan untuk memulai dan berusaha dapat unggul dalam pekerjaannya di bidang yang disukainya? Gitu. Ya karena soalnya biasanya karena mereka selalu terpojokan gitu ya. Jadi mereka tuh merasa nervous kayak nggak percaya diri dia tuh mau memulai sesuatunya gitu.
Dari Duta TBI dulu, kita pengen tahu. Untuk kepercayaan diri ya, mungkin dari karakter masing-masing orang ya. Jadi kalau misalkan karakter dia itu introvert atau lain sebagainya, itu lebih ke orang yang dia tidak untuk berhubungan sama yang lain, ya bersosialisasi. Nah, sosialisasi juga penting karena kan itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita kepada orang lain, entah itu dari kerjaan atau lain sebagainya. Nah, kalau misalkan orang nggak sosialisasi kan biasanya orang murung atau lain sebagainya, atau orang yang sering ngumpet-ngumpet dan lain sebagainya, itu kan lebih ke jati dirinya sendiri. Menurut Duta TBI itu sendiri, kita tuh harus mau bersosialisasi untuk bisa percaya diri gitu. Nah, aku pengen tahu nih dari Duta sendiri bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan. Yang pertama itu kenali diri sendiri ya Kak. Jadi kayak pahami diri sendiri, kemudian kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita, karena itu langkah awal kita untuk menumbuhkan percaya diri. Yang kedua, kita harus punya tujuan. Tujuan ini kalau bisa terukur dan realistis Kak, kayak gitu kan? Iya, seperti itu. Jadi kita kalau mau mencapai tujuan tersebut, kita coba dengan hal-hal kecil terlebih dahulu gitu. Nanti jika hal-hal kecil tersebut sudah kita tuju, gitu, sudah sampai, nanti itu akan membuat kita jadi lebih percaya diri. Jadi Lalu yang terakhir ya Kak ya. Yang terakhir itu terima diri kita padanya gitu. Jadi kita harus terima diri kita padanya, dan terkadang tidak apa-apa melakukan kesalahan kan? Iya betul. Kegagalan itu adalah kunci dari kesuksesan. Ya nggak sih? Betul nggak? Iya betul. Terus kita juga kayaknya harus butuh support nggak sih Kak dari Iya, dari entah itu dari keluarga. Boleh, iya. Ya. Mau itu dari keluarga, teman, maupun dari diri kita sendiri punya kemauan kan? Harus ada dorongannya gitu ya. Nah, kalau bicara soal kepemimpinan, menurut kalian nih, perempuan itu pantas nggak sih? Kayak layak nggak sih mereka itu buat jadi seorang pemimpin? Nah, boleh kalau dari Kak Adela gimana? Oke. Tentu saja ya, perempuan bisa jadi pemimpin, dan karena semua orang punya peluang ya Kak. Karena menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya dilihat dari jenis kelaminnya gitu. Tapi kan jadi seorang pemimpin itu harus dilihat dari bagaimana cara dia memimpinnya, bagaimana keterampilannya, seperti itu Kak. Dari Kak, kita lihat ya kemampuannya Iya, dulu, betul dia mampu sekali. atau tidak. Iya. Kalau dari Kak Adela gimana? Untuk kepemimpinan itu sendiri mungkin lebih ke tanggung jawab dia ya. Karena kan kalau misalkan kita jadi seorang pemimpin dan tidak tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita, terhadap bawah-bawahan kita, itu mungkin ke bawahnya bakal rusak. Nah, lebih ke tanggung jawabnya kalau saya. Ya, jadi mau laki-laki atau perempuan itu bisa ya jadi pemimpin. Iya bisa. Selagi mereka mau bertanggung jawab. Iya betul. Karena perempuan juga punya peluang untuk jadi pemimpin dan betul sekali. Nah, lanjutnya. Tong 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 tong. Udah, dikit lagi. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya perempuan dan laki-laki itu juga mempunyai hak yang sama, yaitu dalam posisi kepemimpinan. Dari sini, kenapa sih masih sedikit gitu perempuan yang memegang posisi kepemimpinan itu sendiri? Aku pengen tahu nih jawaban dari Duta TBI. Oke, untuk kenapa perempuan itu masih sedikit? Karena kan keterbatasan juga ya. Kan perempuan kan ada masa hamil, ada masa menyusui, dan ada masa mengurus anak. Jadi itu keterbatasan dari si perempuan itu sendiri. Mungkin untuk dari perspektif orang itu sendiri juga boleh. Jadi kayak orang-orang kan ada yang menjudge kalau misalkan dia itu kalau itu perempuan, jadi jangan terlalu over gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi untuk perempuan itu sendiri keterbatasan mungkin. Ada juga yang mungkin kayak selagi masih ada cowok, udah cowoknya dulu nih ya. Iya Yang betul. punya dulu yang jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin gitu. Iya. Kalau cowok kan lebih ke terbuka lebar ataupun tidak ada keterbatasan dalam diri dia. Bebas ya. Iya betul. Kalau dari Duta Ulin gimana? Ya, tadi kurang lebih emang udah diomongin semua ya kayak yang adanya peran gender yang dimana kita tuh masih itu yang membuat
apa namanya keterbatasan perempuan. Kemudian juga ada perspektif masyarakat di mana lebih baik laki-laki yang jadi pemimpin gitu kan, seperti itu. Kemudian juga kan perempuan itu punya peran ganda ya Kak ya. Dia juga harus jadi ibu di rumah tangga, kemudian juga pekerjaan. Jadi itu hal yang membuat sulit gitu ya. Mungkin itu yang membuat perempuan sedikit gitu yang memegang posisi kepemimpinan. Iya. Bahkan ada nih perspektif yang bilang kalau misalkan laki-laki jadi leader tuh kayaknya keren, tapi kalau misalkan perempuan yang jadi leader gitu kayak bossy gitu tuh, apa maunya kayak cuma nyuruh-nyuruh doang, kayak istilahnya belagu gitu, kritik yang iya kritikannya gitu. Mungkin itu sih ya yang jadi faktornya gitu mengapa perempuan lebih sedikit. Ya, jadi tadi kan sudah dibahas ya kalau misalnya perempuan itu sedikit banget nih yang masih jadi pemimpin. Jadi kayak kenapa sih emang apa sih faktor yang membuat laki-laki ini lebih mendominasi buat jadi pemimpin? Mungkin boleh nih dari yang laki-laki dulu ya, dari Duta TBI boleh gimana Pak? Iya, karena kan laki-laki itu sendiri kan bebas ya, yang tadi saya omongin. Karena kan tidak ada batasan dalam hal laki-laki. Kalau misalnya laki-laki kan tidak mengurus anak, tidak menyusui, hamil dan lain sebagainya. Kalau perempuan kan mempunyai keterbatasan dia sendiri, kayak hamil, mempunyai anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu dan laki-laki juga mempunyai tanggung jawab besar gitu, lebih ke maskulinitasnya itu ada gitu kalau laki-laki. Oleh karena itu lebih ke laki-laki mendominasi dalam hal pemimpin. Nah, dari Duta sendiri bagaimana tanggapannya? Mungkin kita dari dulu tahu ya bahwa tentang kepemimpinan itu mendominasi laki-laki gitu. Nah, kemudian juga ada kayak persepsi masyarakat di mana emang bahwa laki-laki lebih cocok untuk menjadi pemimpin seperti itu. Tapi bukan berarti perempuan tidak ya, Betul sekali. Hanya saja lebih cocok. Iya betul. Nah, sudah kita ketahui bahwa di masyarakat tuh lebih mendominasi tuh laki-laki untuk jadi pemimpin. Nah, menurut kalian tuh bagaimana sih caranya untuk meningkatkan perempuan untuk menjadi pemimpin itu? Aku pengen tahu dari Duta itu sendiri. Untuk meningkatkan pertama pendidikan, karena pendidikan itu dapat membuat setara antara laki-laki dan perempuan, dan juga kita harus masyarakat untuk menyuarakan hak-hak perempuan seperti itu. Dari Duta TBI sendiri bagaimana? Iya, yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan itu penting bagi semua orang. Yang kedua itu kepercayaan diri. Yang selanjutnya yaitu dari perspektif orang itu sendiri. Karena kan perspektif orang itu penting. Gitu. Ya, harus dari kemauan diri sendiri juga kali ya. Iya betul. Dari si wanitanya nih mau atau enggak. Iya betul. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya perempuan juga bisa untuk jadi pemimpin asalkan dia tuh punya Tanggung jawab ya, dan kemauan dan nggak kalah penting juga dari dorongan internal maupun eksternal ya. Oke. Dari podcast kali ini kita dapat poinnya nih guys, bahwasanya kesetaraan gender itu kita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Iya, jadi kalau misalnya mau disamakan derajatnya mungkin gak akan sama ya. Tapi yang dimaksudkan setara ini adalah kita tuh sama-sama punya hak yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan yang lain sebagainya ya. Ya. Kita ucapin terima kasih nih Terima buat kasih. Kadila sama Kak Adra sudah menyempatkan waktunya. Ya, untuk menjadi narasumber kita. Ya, makasih banyak. Terima kasih ya udah sharing-sharing ya sama kita semua di sini. Oke, mungkin itu aja yang kita sampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat di like dan di subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.